Soal Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Senyum di sekitarku. Bacalah puisi berikut. Senyum ayahku. Ayah selalu bangun pagi. Setelah bersiap-siap, dia berjalan tanpa henti. Dengan sigap aku berlari mengikuti. Di sawah, kami saling bantu. Ayah mencangkul tanah berlumpur. Aku mencabuti rumput di pesemaian. Ayahku petani. Lengannya kuat. Berkilat bagai besi. Senyumnya seterang matahari. Apa pekerjaan ayah dalam puisi? Senyum ayahku. A. Guru. B. Petani. C. Nelayan. D. Tukang kayu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami kegiatan ayah dalam puisi. Senyum ayahku. Apa yang dilakukan ayah setiap pagi dalam puisi? Senyum ayahku. A. Tidur lagi. B. Membaca buku. C. Mencangkul di sawah. D. Bermain dengan anaknya. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami arti kata dalam puisi. Apa arti kata sigap dalam puisi? A. Lambat. B. Cepat dan tangkas. C. Malas. D. Ragu-ragu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami perasaan tokoh aku terhadap ayahnya. Mengapa tokoh aku berkata, senyumnya seterang matahari? A. Karena ayah selalu tersenyum. B. Karena ayah marah. C. Karena ayah berwajah pucat. D. Karena ayah selalu diam. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami siapa yang membantu ayah dalam puisi. Senyum ayahku. Siapa saja yang membantu ayah di sawah dalam puisi? A. Teman-temannya. B. Ibunya. C. Anaknya. D. Tetangga. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui tindakan tokoh aku dalam puisi. Apa yang dilakukan tokoh aku di sawah dalam puisi tersebut? A. Mencangkul tanah. B. Mencabuti rumput. C. Memasak makanan. D. Menjual sayuran. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat mengetahui arti kata pesemaian. Apa makna kata pesemaian? A. Tempat menanam benih. B. Tempat tidur. C. Tempat bermain. D. Tempat bersekolah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi siapa yang memanggul karung dalam cerita Senyum di Pasar. Bacalah cerita di bawah ini. Senyum di pasar. Di pasar orang-orang bergerak. Ada yang memanggul karung berisi lobak. Ada pula yang mendorong gerobak. Penjual menawarkan aneka sayuran. Pembeli berdesakan memilih ikan. Pedagang menjajakan makanan. Semua punya urusan yang berbeda. Meski begitu, senyum mereka sama cerahnya. Dalam cerita, Ye senyum di pasar, siapa yang membawa karung berisi lobak? A. Penjual. B. Pembeli. C. Orang yang memanggul karung. D. Orang yang menjajakan makanan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui arti kata menjajakan. Apa arti kata menjajakan dalam cerita Senyum di Pasar? A. Membeli barang. B. Menjual barang keliling. C. Mengemas barang. D. Memanggul barang. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan pasar swalayan dan pasar tradisional. Apa perbedaan utama antara pasar tradisional dan pasar swalayan? A. Di pasar swalayan, pembeli memilih barang sendiri. B. Di pasar tradisional, barang ditata di rak. C. Di pasar swalayan, barang dijajakan keliling. D. Di pasar tradisional, pembeli menghitung harga sendiri. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami fungsi kasir di pasar swalayan. Apa yang dimaksud dengan kasir di pasar swalayan? A. Orang yang menjaga pintu. B. Orang yang menghitung harga belanjaan. C. Orang yang mengantar barang. D. Orang yang menjual sayuran. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami suasana di pasar dari cerita Senyum di Pasar. Apa kesamaan dari senyum para pedagang di pasar dalam cerita Senyum di Pasar? A. Mereka selalu sibuk. B. Senyum mereka sama cerahnya. C. Mereka tidak pernah tersenyum. D. Mereka marah pada pembeli. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami tindakan Rory dalam kalimat aktif.
Apa yang ditanam oleh Rory di Pesemayan? A. Bibit padi. B. Jagung. C. Bunga. D. Pisang. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Kalimat aktif dari pisang goreng dijajakan Zainab adalah A. Zainab menjajakan pisang goreng. B. Pisang goreng dibeli Zainab. C. Pisang goreng dibuat Zainab. D. Pisang goreng dimakan Zainab. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menangkap tema utama dari cerita Bahri Nelayan Cilik. Bacalah dengan saksama. Bahri Nelayan Cilik. Hari menjelang sore, Bahri bersiap-siap pulang. Dayung digerakkan, perahu bergerak perlahan. Jauh di depannya lewatlah sebuah kapal besar. Bahri berdiri dan tersenyum lebar. Dia berseru gembira, kelak aku akan jadi nahoda." Namun, senyum dan seruannya mendadak berhenti. Menjadi nahoda? Bagaimana caranya, ya? Apa tema utama dari cerita Bahri Nelayan Cilik? A. Tentang cara menjadi nahoda. B. Tentang kegiatan sehari-hari Bahri. C. Tentang Bahri yang bekerja di sawah. D. Tentang Bahri yang malas bekerja. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui cita-cita Bahri dalam cerita. Apa cita-cita Bahri dalam cerita Bahri Nelayan Cilik? A. Menjadi guru. B. Menjadi nahoda. C. Menjadi petani. D. Menjadi nelayan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami alasan Bahri berhenti berseru dalam cerita Bahri Nelayan Cilik. Mengapa Bahri berhenti berseru dalam cerita Bahri Nelayan Cilik? A. Dia kelelahan. B. Dia tidak tahu cara menjadi nahoda. C. Dia takut kapal. D. Dia lupa dayungnya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan Bahri untuk menjadi nahoda. Apa yang harus dilakukan Bahri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi nahoda? A. Bermain di pantai. B. Belajar tentang laut dan kapal. C. Menjual ikan di pasar. D. Memancing setiap hari. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui arti kata nahoda. Kata nahoda dalam cerita berarti A. Orang yang menangkap ikan. B. Pemimpin kapal. C. Orang yang bekerja di pasar. D. Petani yang bekerja di sawah.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami cara menjaga kebersihan di pasar. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan pasar? A. Membiarkan sampah berserakan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Menjual lebih banyak barang. D. Mengajak teman bermain di pasar. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.